Bu, punya label dokter boleh, sekolah tinggi-tinggi boleh, tapi harus dilandasi dengan... Jadi ibu jangan cerita-cerita bakteri. Kotoran ibu mungkin berbakteri, kena ke pasien-pasien ibu. Makanya... Kak, tadi aku ada pasien, Kak. Pasienku ini seorang ibu umur 36 tahun. Sudah nikah 5 tahun dan memiliki riwayat. Di sini terbukti gak semua dokter itu baik dalam beredukasi. Gak semua etika seorang yang punya label ataupun titel seorang dokter itu bagus. Jadi kalau ada yang bilang kadang-kadang Ratu Entok itu, Entok, kau kasar kali. Di atas langit ada langit, sombong, angku, barbar gini, gak ada akhlak mulut kau. Nah, lebih bagus seperti aku, tapi nyata gitu. Daripada selevel dia dokter, tapi lemah lembut sih cara bicaranya, tapi menggiring opini, menggiring hati dan pikiran orang supaya kucing, supaya mengkambing hitamkan kucing. Ya, jadi ibu dokter yang terhormat ya, aku masih baik loh karena Ramadan ya, bukan karena aku cat lover, bukan karena aku punya anak bulu ya, aku ngomong gini enggak. Dari titel ibu saja mengedukasi tidak boleh seperti itu bu, ya. Tidak ada ibu bisa menjamin orang keguguran 5 kali. Nggak bisa ibu memvonis kalau orang keguguran, bolak-balik kurut, kandungannya lemah gara-gara bakteri yang di kotoran kucing, bla 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 bla. Seandainya pun itu argumen data jurnal ibu sebagai seorang dokter, itu tidak boleh ibu publikkan. Karena apa? Ibu mencederai hati cat lover, menggiring kejahatan untuk hewan yang lemah, membuat orang supaya tidak ada lagi berkasih sayang sesama hewan. Itulah efek terburuk dari edukasi ibu di publik. Kalau ibu pun mau mengedukasi customer ibu, ya ibu secara personal, bukan dipublikkan. Dari situ aja ibu tidak pantas memakai label seorang dokter. Mungkin nyogok ya bu, mohon maaf ya bu. Saya memang terbawa emosi kalau ada orang yang zolim sama anak bulu gitu. Karena nggak etis bu gitu. Kenapa saya berani ngomong? Ibu mau saya buktikan. Ibu ngomong pakai jurnal. Saya ngomong pakai fakta akurat ternyata terhakiki sedunia akhirat. Faktanya apa? Aini. Jadi Aini yang gendut itu, mama si Rizky, anak laki-laki yang sering sama aku itu bekerja dari sebelum aku pelihara anak bulu. Sebelum aku pencinta anak bulu, sebelum aku punya anak bulu di rumah. Udah, terakhir dia kerja jalan 2 tahunan, barulah dia hamil. Dan dari kondisi dia hamil itu, aku sudah punya anak bulu banyak. Tapi akhirnya dia hamil. Selama dia hamil pun, dia tetap membersihkan anak-anak bulu aku. Sak kotor-kotorannya. Bahkan dulu aku sempat punya, kelinci. Kotorannya lebih banyak, lebih parah lagi. Alhamdulillah anaknya sehat, lahir sekarang yang anak-anak bayi sering ku pegang. Jadi ibu punya data, karena ibu sekolah. Saya punya fakta yang tidak bisa termentahkan dengan data apapun. Data itu asumsi sebenarnya bu, ya asumsi pribadi sih bagi saya karena disuruh melakukan penelitian. Saya nggak pakai penelitian langsung ada orangnya bu, kuatan mana? Bagi saya kalau data itu masih tergolong asumsi juga karena mungkin ada penelitian dari si karena data aja karena bisa berbeda, penelitian si A, penelitian si B itu bisa berbeda, ya. Jadi kalau ibu hanya beralibikan dengan sekolah ibu ada bakteri begini-begini, bu, kalau saya mau lepas dari bukti si Aini itu hamil pegang anak bulu saya tapi tetap hamil, saya juga harus bilang kepada ibu, ya ibu kan punya agama, ibu punya agama nggak? Orang bunting, orang nggak bunting, orang mandul, orang kurat, orang keguguran. Kalau secara saya harus ngomong ya, mungkin saya harus berlembut, saya bilang mungkin rahimnya lemah ataupun spermanya yang tidak bisa membuahi secara maksimal. Tapi kalau saya mau lebih agak sedikit pedis, itu kuasa Allah, itu takdir dia. Mungkin ada kesalahan dan dosa yang membuat dia jadi seperti itu. Ada karma yang diperlakukannya sehingga dia mendapat seperti itu. Nggak mungkin, nggak ada yang kebetulan di muka bumi ini bu, semua sebab akibat. Biar ibu tahu. Gimana sih bu dokter? Bu, punya label dokter boleh, sekolah tinggi-tinggi boleh, tapi harus dilandasi dengan agama dan akidah dan logika yang baik, ya. Kalau ibu hanya berpatokan sama argumen ibu dengan sekolah ibu, tapi ibu meninggalkan kekuasaan Tuhan, ibu bahaya loh. Berarti ibu dokter kafir, bu. Iya kan? Orang bunting nggak bunting itu kuasa Allah, bu. Orang keguguran nggak keguguran itu kuasa Allah. Bukan karena kucing, bukan karena tai kucing. Aku nggak bohong ya, bu. Ku pegang lagi tai anak aku kayak gini, ku pegang. Dan aku punya anak perempuan loh bu. Nggak ada aku takut anakku mandul. Nggak ada aku takut aku penyakitan.
Apalagi kalau kita pencinta anak bulu, Bu. Orang yang berduit pula lagi memelihara anak bulu. Anak bulunya itu divaksin semua, Bu, divaksin. Kita steril, kita vaksin pakai pasir yang sintetis, yang wangi, yang aroma-aromaan. Jadi ibu jangan cerita-cerita bakteri. Kotoran ibu mungkin berbakteri kena ke pasien-pasien ibu. Makanya mandul semua terakhir gara-gara ibu lah.